Ya Tuhan, terimalah setiap pujian, setiap penyembahan, hormat, sanjungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman Tuhan supaya kami dikuatkan, supaya kami diteguhkan dan kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Menghadapi kondisi dan situasi pada hari-hari ini, kami tetap memandang kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah umat-Mu, ialah kami boleh didapati menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, membawa pujian, penyembahan, juga para singer, semua pemusik, kami semua yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Kami siap sekarang mendengar isi hati-Mu. Lawat kami, urapi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali. Saya rindu pagi hari ini kita masih berbicara tentang pengharapan, ya. Karena tema kita dalam tahun 2021 ini adalah tahun untuk bergantung dan berharap sungguh-sungguh dalam Kristus. Makanya dari awal tahun saya selalu membagikan dan menyampaikan isi hati Tuhan tentang pengharapan. Jadi pagi hari ini kita masih belajar tentang pengharapan. Jemaat yang dikasih Tuhan, seberapa kita yang hadir, yang ada di tempat ini pagi hari ini, hidup memang tidak mudah. Kalau hidup itu tidak mudah berarti hidup itu sulit, susah. Makanya disebut hidup tidak mudah. Bahkan bagi beberapa orang kehidupan itu diidentikan dengan kekejaman. Jadi hidup itu bukan hanya tidak mudah, hidup bukan cuma berarti sulit, tetapi ada orang yang berkata alangkah kejamnya hidup ini, ya. Wabah penyakit masih belum berhenti secara sempurna. Masih berkembang dengan begitu cepat. Banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintai. Tiba-tiba kita dengar nama si A, nama si B, nama si C. Orang yang kita kenal, yang kita tidak kenal, orang yang kita kasih, yang tidak kita kasih. Ya, mereka harus meninggalkan kita lebih dulu. Kita tetap percaya bahwa semua di dalam kedaulatan dan kontrol dari Tuhan. Kita dengar beberapa waktu terakhir daerah-daerah mulai di lockdown lagi. Beberapa tempat sampai tidak terkontrol. Karena itu kita harus betul-betul tetap memberlakukan protokol kesehatan. Kita harus tetap mengikuti apa yang harusnya menjadi bagian kita dan izinkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Kalau saya berkata seperti ini bukan berarti kita ini malas. Ya sudah, Tuhan mengerjakan bagiannya. Saya mengerjakan bagian saya. Bukan berarti kita malas. Tetapi kita mau menunjukkan tetap bertanggung jawab. Kita lihat bagaimana perekonomian masih bergejolak. Dan kita lihat Bapak Ibu, perekonomian merampas banyak lapangan pekerjaan. Orang-orang di PHK, orang-orang sulit mencari lapangan pekerjaan. Orang-orang mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan. Dan impian banyak orang hari-hari ini menjadi hancur. Apa yang sudah ditata, apa yang sudah diatur, apa yang diprogram, apa yang direncanakan
semuanya bubar. Ada yang hanya bisa ditempuh sebagian. Ada impian-impian yang akhirnya kandas di tengah jalan dan menjadi hancur. Sekarang banyak orang yang menantikan. Dan sekarang banyak orang yang mencari pengharapan. Di tengah-tengah jemaat mencari, menantikan pengharapan, kita bertemu seolah-olah kekecewaan, kekhawatiran, keputusasaan lebih menang. Lebih menang daripada pengharapan yang kita cari dan kita tunggu. Tapi apakah benar demikian? Sakit hati, kecewa, kemarahan, kejengkelan seolah-olah menang. Makanya saya pakai istilah seolah-olah. Tapi sebenarnya apa kata Alkitab, itu yang harus kita pegang. Mari kita buka Mazmur 62 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6 berkata dengan jelas untuk Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini, apapun kondisimu, apapun keadaanmu. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, selama Tuhan menjadi tempat di mana kita meletakkan pengharapan kita, saudara akan merasakan ketenangan. Ketenangan berarti kita memiliki kemampuan, kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi setiap kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi. Kok tidak ada yang mengaminkan? Apakah pagi hari ini Bapak Ibu susah? Apakah hari ini Bapak Ibu sedih? Tuhan adalah pengharapan kita. Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, kalau kita melihat di sekitar kita, ada banyak orang yang mempunyai impian dan harapan selain harapannya adalah Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita menjumpai dan kita mendengar orang-orang itu lebih percaya kepada sesuatu yang lebih terlihat. Karena itu Daud berkata dengan jelas, hanya pada Allah saja, bukan pada manusia, bukan pada kolega kita, bukan orang tua kita, bukan mertua kita, tetapi hanya pada Allah saja. Kita lihat gambaran Alkitab, Mazmur 33 ayat 17. Seringkali istilah ini dipakai untuk menggambarkan bagaimana seseorang itu mempunyai yang lain selain Allah, menjadi tempat pengharapan dalam hidupnya. Dan ini fakta Bapak Ibu. Orang berkata, mana bisa Pak, nggak ada duit ya nggak jalan. Kalau itu menjadi bagian hidup kita, berarti kita sudah mengesampingkan Allah. Kita lihat Mazmur 33 ayat 17. Dikatakan seperti ini. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudara pernah tahu nggak kolektor lukisan terus menyimpan lukisan, lukisannya adalah kuda? Tanya. Karena kuda itu melambangkan kekuatan. Kuda melambangkan ketangkasan. Kuda melambangkan kekuatan. Kuda menggambarkan kemenangan. Orang suka. Kolektor lukisan menyimpan lukisan gambar kuda, mau. Tapi pernah nggak saudara lihat kolektor lukisan menyimpan gambar tikus? Pernah tahu? Atau mohon maaf, dalam bahasa Jawa yang lebih, hewan lebih kecil dari tikus, corot. Pernah? Gak ada. Kenapa? Karena tikus maupun corot bukan lambang kemenangan, bukan lambang kegagahan, bukan lambang kekuatan. Kita lihat Amsal 21 ayat 31.
Pada masa Alkitab ditulis Bapak Ibu harus ingat bahwa kuda itu sesuatu yang diandalkan di dalam medan peperangan. Ya. Amsal 21. Mari kita buka. Ayat 31. Amsal 21 ayat 31. Yang sudah menemukan, mari kita lihat Amsal 21 ayat 31. Kita mau baca bersama ya. 2, 3. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada. Kemenangan itu Tuhan yang memberikan. Kemenangan itu Tuhan yang menentukan. Kemenangan itu Tuhan yang memberikan. Makanya Amsal berkata, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, pada masa Alkitab ditulis, kuda itu menjadi harapan, menjadi andalan untuk menghancurkan musuh. Kuda itu dijaga, dipelihara sedemikian rupa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah seseorang ya, lalu melihat lukisan yang dipajang, dipasang di ruang tamu, itu gambar kudanya masuk. Gambarnya ke dalam, bukan lari keluar. Kenapa? Karena mereka punya filosofi, kemenangan itu harus masuk ke dalam rumah, bukan keluar rumah. Saudara, mereka betul-betul percaya bahwa kuda itu mewakili atmosfer kemenangan, atmosfer kegagahan, atmosfer kekuatan. Tetapi sesungguhnya kemenangan di tangan Tuhan. Jadi kalau saudara masih punya Tuhan, saudara bisa sebut nama Tuhan. Tuhan ada dalam hidupmu. Di setiap engkau berdoa, di setiap engkau bersaat teduh, saudara ingat akan Tuhan. Masih ada harapan. Saudara ingat bangsa Israel ketika berteriak-teriak kepada Musa. Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami ke padang gurun ini? Kenapa? Ketika mereka sampai di Laut Teberau, mereka melihat tentara Fir'aun dengan kereta berkudanya. Mereka sangat ketakutan. Tetapi Musa melihat kereta berkuda orang Mesir. Musa bukan melihat Fir'aunnya, walaupun semuanya itu ada. Tetapi yang Musa pandang adalah Tuhan akan berperang ganti kita. Kita nggak punya kereta kuda, kita nggak punya pasukan. Kita nggak punya perlengkapan senjata seperti orang Mesir dan tentaranya. Tapi kita punya Tuhan. Saudara, hari ini kita bisa beribadah di tempat ini karena kita punya Tuhan. Tuhan menggerakkan dan membuka hati hambanya. Sehingga Bapak Aryono dan keluarga mengizinkan kita bisa menempati, bisa beribadah, bisa menikmati hadirat Allah. Free. Saudara bisa bayangkan kalau cari tempat semegah ini ya, dengan jumlah kursi seperti ini, sudah berapa Bapak Ibu? Kita tidak akan mampu, kita tidak akan cukup keuangan kita. Tapi karena kita bergantung kepada Tuhan, hati raja di tangan Tuhan. Ketika kita menjerit, kita berteriak, Tuhan tolong, kami butuh, kami rindu beribadah. Hari ini kita ada di tempat ini. Seberapa Bapak Ibu yang hadir? Saya percaya ini kursi yang kosong, banyak malaikat yang mengisi. Ikut mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Saya mengajak kita untuk tidak berputus asa, untuk tidak kecewa, tetapi tetaplah percaya, tetaplah yakin di dalam Kristus ada pengharapan yang selalu baru. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, apapun situasimu, untuk masalah rumah tangga, untuk masalah pekerjaan, untuk hal masa depan, apapun
apapun itu berarti semuanya dan segala-galanya. Termasuk yang saudara berkata, sudahlah Pak, nggak mungkin, nggak bisa. Bapak Ibu masih ingat Bapak Pendeta Gondo almarhum? Bapak Pendeta Gondo Jeffrey almarhum ya, karena sudah Tuhan panggil pulang. Saya masih ingat beliau berkata, nanti ya Pak Tris, kalau saya sudah balik sama istri, aduh, saya akan payungi kalau dia kepanasan. Saya akan payungi kalau kehujanan. Saya akan bantu kalau mau pasang spray, karena saya tahu begitu sulit, begitu ini. Tapi Tuhan panggil beliau lebih dulu pulang sebelum bisa bertemu dengan istrinya, karena istrinya di Amerika dan beliau harus di Indonesia tunggu waktu sampai bisa ke sana. Tapi hubungan pemulihan itu sudah ada, tinggal secara hukum untuk kembali ke sana. Bapak Ibu, yang saya mau cerita, sang istri sudah pernah berkata, manusia seperti kamu ini tidak akan bisa bertobat dan balik sebelum kamu mati. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Kita dengar sendiri kan, bagaimana hamba Tuhan ini berkeliling. Saya sampai memberi julukan Bapak ini adalah rasulnya para narapidana narkoba. Mulai dari LP Cipinang sampai Nusa Kambangan sampai Bangkalan sampai semua LP yang berhubungan sama narkoba tahu Bapak Pendeta Gondo Jeffrey. Dan saya bilang, Bapak ini betul-betul Tuhan bawa sedemikian rupa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beliau berkata apa? Istri, anak, siapapun boleh bilang Pak, kalau enggak saya mati, saya enggak bertobat. Tapi saya tunjukkan sama mereka bahwa di dalam Kristus selalu Tuhan itu mungkin dan bisa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara, jangan pernah mendahului Tuhan dan jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Kita lihat ini Ayub 14. Apa yang Ayub katakan Bapak Ibu tentang pengharapan? Ayub 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ayat-ayat ini sungguh-sungguh indah untuk kita renungkan. Karena bagi pohon masih ada harapan. Ini pohon loh saudara, bukan manusia loh. Masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Walaupun sudah ditebang, secara pandangan manusia sudah mati ini. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, sudah disebut mati. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Air itu menggambarkan kehidupan dari Tuhan. Ketika bertemu dengan Tuhan, sekalipun akar itu sudah mati, sekalipun disebut sudah tidak bernyawa, Dia sanggup membangkitkan, Dia sanggup menganugerahkan kehidupan. Karena itu saudara, bagi pohon masih ada harapan, apalagi bagimu dan bagiku. Yang Yesus rela datang bahkan ketika tidak ada orang yang berdosa di seluruh dunia. Hanya ada satu manusia yang namanya Tresno ini yang berdosa. Yesus tetap mau dan rela datang untuk menebus dan menyelamatkan saya. Berapa banyak miliar manusia yang berdosa di muka bumi ini. Berapa banyak orang yang masih melakukan kejahatan, kesalahan dan dosa. Kristus datang bagi mereka. Bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bisa bertunas kembali. Tunasnya tidak pernah berhenti untuk bertumbuh. Saudara, saya punya tanaman di rumah. Saya nggak tahu namanya apa, tapi seperti pandan, tapi dia tinggi, warnanya agak merah-merah. Suatu hari saya ingin pohon ini tidak hanya di sini, tanaman ini, tapi bisa ada di pot lain. Saya mencoba untuk memotong tunasnya miring, dan setelah itu saya langsung tancapkan.
Ternyata hidup dan tumbuh. Setelah hidup dan tumbuh, saya pindah di depan halaman rumah, di depan pagar rumah. Hidup, tumbuh, dan bersemi dengan bagus. Lalu kemarin saya potong lagi, saya tancapkan di tempat yang lain. Saya pengen itu juga akan bertumbuh dan bersemi dengan indah. Saudara, apa yang hari-hari ini membuat saudara kecewa? Apa yang hari-hari ini membuat saudara putus asa? Apa yang hari-hari ini membuat saudara takut? Apa yang hari-hari ini membuat kita khawatir? Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Peristiwa ini terjadi tahun 1965 di negara bagian Florida di Amerika. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Di dalam sebuah reuni keluarga di Florida, ada seorang nenek yang jam 2 pagi dia terbangun. Dia terbangun di tengah-tengah reuni keluarga besarnya. Lalu sang nenek ini, saya tidak sebut namanya, atau Bapak Ibu juga tidak kenal. Ya sebut sajalah namanya Nenek Haleluya atau Nenek Puji Tuhan, ya. Atau kasih nama Nenek Glory, boleh. Nah, nenek ini mengaku kepada semua anggota keluarga yang dibangunkan, saya yakin Tuhan mendorong saya. Ayo semua bangun. Dia bangunkan anak-anak, dia bangunkan cucu-cucu. Dan dia berkata, kita kumpulkan semua botol Coca-Cola yang bekas. Kita kumpulkan sebanyak mungkin. Tuhan memberitahu saya percaya ini dorongan yang kuat dari Tuhan. Dan kita akan tuliskan ayat yang Tuhan letakkan di hati kita. Kita akan masukkan di dalam botol Coca-Cola. Lalu kita tutup kembali. Kita akan buang di sungai yang ada di dekat kita. Saudara, tentunya ini terjadi di Amerika, di Florida tahun 65. Jadi saya menyampaikan ini nanti jangan dicontoh ya. Saya bisa ditangkap Pemkot Surabaya nanti. Bapak Ibu pulang lalu buat seperti itu. Enggak harus begitu. Ini terjadi tahun 65. Nah, singkat cerita, terkumpullah 200 botol Coca-Cola yang kosong dan dibuang ke Cocoa Beach. Saya nggak tahu membacanya, tapi tulisannya Cocoa Beach ya. Dibuang di sana kurang lebih 200 botol yang sudah diisi kosong ya, diisi kertas kecil dan ada ayat firman Tuhan, lalu dibuang ke Cocoa Beach ini. Saya membayangkan itu seperti di film-film itu loh, kayak begitu kurang lebih ya. Kalau pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu ya kasihan Bapak Ibu. Harusnya tahu lah ya. Coba lihat kanan kiri bilang, ya tahu lah masa gitu aja nggak tahu. Tahu ya. Nah selama beberapa tahun kemudian, beberapa tahun loh saudara, nggak langsung ya. Dalam beberapa tahun kemudian ada banyak orang yang menghubungi si nenek ini. Karena ternyata di situ siapa yang punya ide nenek ini memberikan entah nomor telepon atau identitas apa sehingga ditulis di dalam buku itu. Dalam beberapa tahun kemudian orang-orang menghubunginya dan mengucapkan banyak terima kasih karena menemukan botol ini yang sudah mengalir ke semua sungai-sungai yang lain sampai menembus negara bagian yang begitu jauh. Orang-orang ini berterima kasih karena firman Tuhan yang dibaca dan memberikan inspirasi, memberikan kekuatan dan membuat mereka bangkit di dalam Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan, nenek yang kita juluki tadi, kita sebut saja Nenek Haleluya, itu meninggal bulan November tahun 74. Waktu botol-botol itu dibuang ke Cocoa Beach itu tahun 65. Lah meninggal November 74, berarti berapa tahun? 9 tahun. Kemudian jadi November 74 nenek meninggal,
bulan berikutnya setelah si nenek ini meninggal, datanglah surat yang terakhir. Surat yang terakhir. Surat ini ditulis oleh seorang ibu. Ini kisah nyata dan ini memberkati saya Bapak Ibu. Waktu saya membaca ini saya menangis waktu itu. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, nenek ini mungkin sudah ada di sorga. Tapi dia nggak tahu bahwa ternyata kisah yang dia buat itu, kenyataan ini sampai juga di tangan saya. Walaupun lewat sebuah buku, saya tidak dapat botolnya. Tapi kisahnya itu membuat saya tertantang. Jadi 1 bulan berikutnya, dari November 74, datanglah surat yang terakhir. Seorang ibu di sebuah pertanian di Ohio. Tulisannya O-H-I-O. Saya nggak tahu bacanya betul nggak, Ohio ya. Di pertanian Ohio ada seorang ibu yang baru ditinggal mati oleh suaminya karena kecelakaan. Suaminya ini karena di daerah pertanian naik traktor dan kendaraan yang dinaiki ini terbalik. Traktornya terbalik lalu mati. Dan ibu ini hanya hidup bersama 11 anaknya. Ya saya bisa bayangkan tahun itu ya Bapak Ibu, di negara yang begitu luas. Mungkin juga belum ada KB ya, seperti di Indonesia, keluarga berencana. Kalau 11 anak bisa jadi keluarga penuh bencana. Ya, tapi saya percaya orang-orang dulu ada yang sampai 25 juga oke-oke saja, sebab anak adalah anugerah, tapi jangan dicontoh ya, karena semua ada kapasitas dan panggilannya. Bahkan ada yang menikah Tuhan juga belum karunia anak. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ibu ini menghidupi 11 anak dan ibu ini dalam kondisi betul-betul sudah tidak mampu. Karena anak-anaknya masih kecil, belum ada yang bekerja. Tentunya kecil di sini mungkin bisa jadi umurnya selisih setahun, selisih 2 tahun ya. Belum ada yang bekerja. Dan waktu itu menjelang Natal, tunggu 2 minggu lagi. Ibu ini menceritakan salju menutupi semua tanah di daerah pertanian Ohio. Dan ibu ini melihat 11 anaknya yang kecil. Di rumah itu hanya ada tinggal seketul roti. Ini kisah nyata loh Bapak Ibu. Tinggal seketul roti. Dan ibu ini harus siap merelakan rumah yang akan dilelang oleh bank. Disita oleh bank sebelum dilelang. Disita dulu oleh bank. Lalu di dekat rumahnya ada sebuah sungai yang sudah membeku. Karena lagi musim salju. Membeku selama beberapa minggu. Lalu ibu ini datang kepada Tuhan. Dia berdoa dan kurang lebih ibu ini berkata, penderitaan, kesulitan hidupnya dia ungkapkan. Dan dia berkata, Tuhan izinkan saya kali ini untuk mengambil keputusan. Dia mohon ampun kepada Tuhan sebelum dia menenggelamkan diri di dalam sungai yang membeku itu. Dia pecahkan lapisan es dari air sungai yang membeku. Dan tiba-tiba ketika dia pecahkan air sungai yang membeku ini, muncullah 1 botol Coca-Cola. 9 tahun loh saudara. Dari Cocoa Beach ke daerah pertanian Ohio. Saya nggak tahu itu seberapa jauh. Tapi muncul botol ini keluar. Dan ketika botol Coca-Cola ini keluar, maka ibu ini segera membukanya. Dan dia membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalamnya. Sambil bergemetaran, tangannya begitu bergetar, dia buka botol ini. Dia baca dengan lebih hebat getarannya. Lalu dia menangis sesungguhkan. Dan dia bilang, masa benar isinya seperti ini. Dia lari pulang secepat mungkin. Dia ambil Alkitabnya dan dia buka. Dengan air mata yang mengalir.
dengan tangan yang masih gemetar, dia tidak jadi bunuh diri. Ketika saya baca buku ini, saya menangis, saya berlutut, saya berkata, Tuhan, saya susah, tapi ada banyak orang yang lebih susah. Ada banyak orang menderita, tapi ternyata masih ada lebih banyak orang yang menderita. Saya lihat orang yang kaya, tapi masih ada banyak orang yang lebih kaya. Saya bertemu orang yang sukses dan bahagia, tapi ada banyak orang yang lebih sukses dan bahagia. Saya ketemu orang yang terpuruk, yang hari ini gak bisa makan, entah besok makan apa. Tapi mereka hidup baik-baik saja. Saya ketemu banyak orang yang kelihatan bahagia, tapi hidupnya kosong dan gak ada spirit kehidupan dan kebahagiaan. Jemaat, kalau saudara ingin tahu apa yang dia baca, ibu ini di pertanian Ohio membaca ayat apa? Dan ayat itu betul-betul membuat saya menangis di hadapan Tuhan. Kita lihat Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Saya berpikir bagaimana mungkin botol Coca-Cola ini dalam hitungan 9 tahun sampai di tangan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat, mari kita baca. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, sekalipun itu singa, tapi kalau mati buat apa? Walaupun cuma anjing, tapi kalau hidup. Saya berkata saya lebih daripada anjing, Tuhan. Dan ibu ini berkata dia lebih daripada anjing. Dan dia sekarang punya hidup. Selagi masih ada kehidupan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Saudara, saya ingat Pak Tik ya. Bapak Ibu ingat Pak Tik ya. Saya menganggap beliau adalah jemaat yang paling senior, paling tua secara usia. Beliau pernah berkata seperti ini, Pak Tris, dalam bahasa Mandarin ada sebuah peribahasa, filosofi. Lalu disebut dalam bahasa Mandarin tapi saya lupa. Tapi saya ingat artinya dalam bahasa Indonesia. Beliau berkata begini, Konfusius pernah berkata, selama orang itu masih hidup, apapun permasalahan yang dihadapinya, pasti dia akan punya jalan keluar. Saudara, kok sama seperti ini? Mana yang nyontoh? Saya percaya Alkitab jauh lebih dulu daripada Konfusius. Karena Alkitab itu kekal, langit dan bumi dijadikan oleh firman Allah. Alkitab berkata dengan jelas, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, bagaimana mungkin botol Coca-Cola melakukan perjalanan 9 tahun mulai dari pantai Cocoa Beach, Florida sampai ke sungai di Ohio. Di sungai yang tepat, di mana ada orang mau bunuh diri. Di dekat pertanian yang tepat dan di saat yang tepat. Dan saya tidak ngerti kenapa saya bisa menemukan buku itu dan membacanya. Lalu saya berkata, Tuhan, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Saudara tidak bisa menilai seseorang dari luarnya. Kalau saudara manusia rohani, saudara bisa menembus kepada kedalaman hati dari seseorang. Peristiwa ini sungguh-sungguh saya berkata, Tuhan, andai kata oma ini, nenek ini masih hidup, saya akan berkata thank you kepadanya. Karena sudah menginspirasi dan jadi berkat. Dia mungkin gak tahu sekarang sudah ada di sorga, bahwa peristiwa yang dia pernah lakukan itu menjadi berkat. Untuk seorang hamba Tuhan yang ada di Surabaya. Dia mungkin gak kenal saya. Saya hanya baca kisahnya dari sebuah buku. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, selama saudara masih hidup, saudara punya Yesus, saudara punya pengharapan. Dan Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong saudara. Berdirilah di dalam panggilan hidupmu. Dan jadilah engkau kuat. Saya istilahkan botol Coca-Cola tadi adalah botol pengharapan. Dan yang membuat saya heran saudara, di dalam botol itu tidak ditulis loh,
ayat-ayat tentang kuasa Tuhan. Enggak ditulis isinya tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Allah atau tentang penyediaan. Enggak. Isinya hanya tentang apa? Sebuah pengharapan. Karena saya percaya kuasa mujizat pemeliharaan Allah itu akan dihasilkan kalau saudara punya pengharapan. Selama saudara tidak punya pengharapan, saudara tidak akan punya iman. Selama saudara nggak punya iman, saudara nggak punya bukti untuk menerima janji Tuhan. Buka Ibrani 11 ayat 1. Dan itu membawa saya, yes Tuhan, saya punya satu benih yang namanya pengharapan. Dan dengan pengharapan ini, saya akan lihat mujizat, saya akan lihat kasih, saya akan lihat kuasa, saya akan lihat kebangkitan, saya akan lihat kemenangan. Dan di dalam nama Yesus, oleh progres waktu itu pasti terjadi. Kita lihat saudara, Ibrani 11 ayat 1. Dengan pengharapan kita akan melangkah dalam iman. Dan di dalam langkah iman kita akan menemukan kemenangan di dalam Kristus. Ibrani 11 ayat 1. Haleluya. Iman adalah dasar dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan pengharapan kita akan melangkah dalam iman. Amin. Saya sempat berkata sama istri saya, kalau memang sampai dalam kondisi dan keadaan tertentu, kita nggak mungkin lagi hidup bergereja karena satu dan lain hal. Wabah masih berkecamuk dan gedung belum bisa dibuka. Saya berkata pelayanan itu masih luas. Saya percaya saya akan tetap terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. By phone, by WA, konseling, bimbingan itu masih terbuka luas. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan buka jalan. Tuhan izinkan kita kembali untuk ibadah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kalau Tuhan bisa membawa botol pengharapan kepada seorang ibu yang akan menenggelamkan dirinya di pertanian di Ohio. 9 tahun perjalanan botol itu, dan sampai di tangan yang tepat karena tangan Tuhan yang maha kuasa. Saya percaya Tuhan yang membawa saudara tiba di dalam gereja ini akan membawa dan memimpin saudara nanti pulang di dalam hidup yang penuh kemenangan dan pengharapan. Pada akhir ibadah kami, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami memiliki Kristus. Kami dimiliki oleh Kristus, berarti kami memiliki pengharapan. Terima kasih untuk pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, di mana kami dimampukan, dikuatkan untuk menghadapi setiap kondisi, situasi di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir. Tuhan sudah memberkati. Jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, kami juga menyatukan hati untuk memberkati dan membawa mereka hidup di dalam kemenangan bersama Kristus. Kami mendoakan Bapak Haryono beserta keluarga semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin diberkati dan boleh menjadi berkat. Dan terima kasih untuk hamba-Mu ini, supaya Bapak Haryono dan keluarga boleh melayani Tuhan bersama-sama dan boleh melihat kemenangan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, pengharapan, kerinduan akan hamba-Mu, Tuhan pasti menolong, Tuhan membukakan jalan dan menyatakan yang terbaik. Kami menyatukan hati mendoakan hamba-Mu, Ibu Suryadi, yang hari ini harus beristirahat di rumah. Tuhan, Engkau jamah beliau.
Tuhan, Engkau pulihkan beliau. Dan beliau boleh sembuh dengan sempurna. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dikonsumsinya, ada kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan memberikan imunitas ilahi, pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatukan hati mendoakan bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden dan Wakilnya, semua menteri, TNI, Polri diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai aparat yang paling kecil di lingkungan kampung kami, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah saudara-saudara kami semua tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kami semua diberikan imunitas ilahi, kesehatan ilahi daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan gereja-gereja hamba-hambamu semuanya di dalam perlindungan, dalam penjagaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin, akan memberkati kehidupanmu, hidup nikahmu, hidup berkeluarga, hidup dalam bekerja, hidup di dalam berstudi, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.